Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you are be better. Untuk kali ini kita akan belajar tentang tema 6 merawat tumbuhan, subtema 4 merawat hewan dan tumbuhan bersama Usami. Untuk itu anak-anak jangan lupa dipersiapkan buku-buku pena ya. Nah, untuk muatan yang pertama yaitu kita akan belajar tentang yang pertama kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Untuk itu, anak-anak sudah siap apa belum? Kalau sudah, are you ready? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya yang terletak di akhir sebuah kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, perhatikan contoh percakapan berikut. Percakapan tersebut antara Lani dengan Komang. Yang pertama, Lani. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang menjawab, iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang, kita petik bunganya. Kemudian Komang pun menjawab, tidak boleh Lani. Lani bertanya, mengapa? Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Nah, Komang menjawab, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tanaman. Nah, pada kalimat mengapa tidak boleh dipetik, Komang, itu merupakan kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya yang berada pada akhir kalimat. Selanjutnya, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat juga memiliki kata tanya. Kata tanya yang berada di awal kalimat. Adapun 6 kata tanya yang harus kalian tahu. Yang pertama itu apa? Apa fungsinya untuk menanyakan sesuatu? Misal, apakah ini kotak pensilmu, Roni? Nah, itu untuk apa? Kemudian di mana? Di mana itu digunakan untuk menanyakan sebuah tempat. Misal, di mana letak pasar itu? Nah, yang ketiga, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah sebab ataupun alasan. Misal, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, alasannya atau sebabnya karena aku sakit. Nah, yang keempat, siapa? Siapa di sini digunakan untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan untuk menanyakan waktu? Misal tadi sore, kemarin, tadi pagi, jam 7 pagi. Nah, itu biasanya menggunakan kata tanya kapan. Sedangkan bagaimana itu untuk menanyakan sebuah penjelasan. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Contoh tersebut yaitu ada 2 antara Beni dengan Adi. Kapan kamu menyiram bunga itu, Beni? Kemudian Adi menjawab, setiap hari sekali, Adi. Nah, pada kata kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni, itu merupakan kata tanya menanyakan sebuah waktu. Kemudian dijawab setiap hari sekali. Nah, selanjutnya, menyusun kalimat tanya dari sebuah teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan sebuah teks. Perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin,
Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Selanjutnya, perhatikan kalimat pertama. Nah, pada kalimat pertama itu berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan sebuah jawaban, yaitu Beni. Jawabannya Beni, sedangkan pertanyaannya siapa yang gemar menanam tanaman? Nah, berarti tadi siapa yang gemar menanam tanaman? Ya, yang gemar adalah siapa? Beni. Beni adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat untuk menanyakan nama orang adalah siapa. Jadi, diingat-ingat nggih anak-anak semuanya. Selanjutnya, menyusun kalimat tanya dari sebuah teks. Kalimat tanya digunakan kata tanya di awal. Kemudian, misalnya untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalau menanyakan suatu benda, jangan lupa menggunakan kata tanya apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya yang terletak di akhir pada kalimat. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan sebuah proses. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kata tanya mengapa. Perhatikan ya, pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar halaman yang kita tanam? Kemudian, untuk menjawabnya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Itu digunakan untuk kata tanya mengapa. Sedangkan untuk kata tanya bagaimana, yuk kita simak pertanyaannya. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Kemudian dijawab, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunan. Jadi, dari contoh tersebut merupakan penjelasan dari perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Jadi, kata tanya kan tadi ada 6. Jangan lupa ya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Tadi ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, mengapa. Itu merupakan kata tanya. Selanjutnya, kita beralih ke muatan SPDP. Untuk muatan SPDP, yang pertama yaitu tentang menghias kotak tisu. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, ataupun kain perca. Ayo kita membuat hiasan bersama Komang dan Lani. Selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Yang pertama, burung yang terbuat dari kertas. Burung yang terbuat dari kertas nanti anak-anak bisa mencoba membuatnya ya. Kemudian, tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan seperti yang ada di layar itu merupakan kemasan makanan dari pembersih piring. Nah, itu bisa dibuat kerajinan yaitu berupa tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Yang ketiga, tas rajut yang terbuat dari
benang wol. Benang wol juga bisa digunakan untuk membuat sebuah karya kerajinan. Selanjutnya, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat sebuah karya. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan sebuah karya. Kertas dapat digunakan atau dibuat sebuah karya dengan menggunakan teknik quilling. Nah, apa itu teknik quilling? Ya, teknik quilling merupakan sebuah seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan ataupun tumbuhan. Nah, pada gambar di samping itu merupakan teknik quilling dari kertas. Itu kira-kira bentuknya apa ya? Apakah binatang? Oh, bukan. Berarti itu merupakan menyerupai apa? Ya, tanaman atau tumbuhan, yaitu sebuah bunga. Untuk itu, anak-anak di rumah bisa mencoba ya membuat sebuah karya dengan teknik quilling. Nah, untuk kali ini muatan SPDP dan Bahasa Indonesia sudah dijelaskan. Selanjutnya, muatan matematika akan dilanjutkan oleh Kristustina. Terima kasih. Membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya sudah sama, maka kita langsung dapat untuk membandingkannya. Jika satuannya masih berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu, seperti pada contoh berikut di sini ya. 1 kg sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Next. Dua benda yang dihitung beratnya, biasanya itu menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan dulu satuan beratnya. Satuan berat itu bisa berupa kilogram atau kg, hektogram atau hg, dan gram atau g. Membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, baru kita samakan satuan berat yang akan digunakan. Seperti pada contoh berikut ya, itu ada dua gambar. Untuk gambar yang A, berat duku pada kelompok A itu ada 20 hektogram dan 20 hektogram. Jadi 20 hektogram ditambah 20 hektogram jadinya 40 hektogram atau 4 kilogram. Untuk duku kelompok B ada 1 kilogram, 1 kilogram dan 1 kilogram. Jadi 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram. Hasilnya adalah 3 kg. Jadi, duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang satu kelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang akan digunakan. Untuk materi selanjutnya kita ke muatan PPKN. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita, misalnya di sekolah ya. Tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, dan meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah.
Berikut adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa harus memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera dan semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Manfaat aturan di sekolah. Dengan adanya aturan di sekolah, dapat membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, dengan adanya aturan, hidup kita menjadi lebih disiplin. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, belajar di rumah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.